Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan belajar tentang apa itu algoritma Google Honeymoon ya. Tulisannya honeymoon ya. Tapi karena kita sedikit ke Inggris ya, kita baca honeymoon. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya algoritma ini sudah ada sejak ya 2010 ke atas ya. Jadi sebenarnya udah lama. Tapi banyak orang yang melupakan, banyak orang yang tidak mengenang, banyak orang yang tidak menggarisbawahi, banyak orang yang tidak menggarismerahi apa itu algoritma Google Honeymoon. Padahal ini juga penting bagi pemain SEO, khususnya ketika terjadi update ya, terjadi update algoritma, karena ini perkembangannya cepat banget. Jadi Google Honeymoon itu seperti apa sih? Algoritma ini sebenarnya ya teman-teman, ketika memposting postingan baru, artikel baru, atau mengupdate ya artikel lama menjadi artikel baru, itu biasanya peringkatnya itu kadang langsung di nomor halaman 1 ya, entah itu nomor 9, nomor 10, nomor 2, nomor 3 ya. Kalau nomor 1 jarang ya, nomor 2 sampai nomor 10. Nah, itu, dan itu ketika 2 jam lagi dicek ya, itu biasanya terlempar kembali ke apa itu ranking awal, misal 38, 40, 50 dan lain sebagainya. Dicek lagi 1 jam, kembali lagi ke peringkat 9, 2 dan sebagainya. Jadi kita kayak diombang-ambingkan ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mengalami hal seperti itu, namanya teman-teman mengalami Google Honeymoon ya. Jadi sebuah algoritma yang disediakan Google, yang dilakukan Google untuk memberikan kesempatan kepada artikel baru untuk berbulan madu ya, kepada artikel yang baru untuk memperoleh visitor, untuk memperoleh pengunjung baru di dalam website kita. Oke, seperti itu. Jadi lamanya kira-kira berapa? Nah, jadi Google Honeymoon ini kalau kita biarkan aja, itu lamanya ya sekitar ya kayak orang berbulan madu itu 1-20 hari ya. Itu kan lagi hangat-hangatnya. Ya kalau bisa dibilang pasangan romantis ya 1 bulan lah gitu. Nah, seperti itu. Itu kalau dibiarkan aja. Nah, gimana sekarang caranya, tips ya biar kita terhindar dari Google Honeymoon ini? Nah, kita coba lihat dulu nih ya. Di layar ini ada saya menggunakan aplikasi Submojo. Dan ini awalnya itu ya, saya kursornya kayak saya obahkan, saya gerakkan. Ini awalnya itu di nomor 9 ya. Kemudian terlempar di 38, kemudian terlempar di 9 lagi, kemudian terakhir 10 ya. Kemudian turun lagi ke 65 ya, kemudian ke 10 lagi, ke 9 ya. Kemudian turun 1 ke 10 ya. Jadi saya sudah menduga dari awal bahwa ini sebenarnya Google Honeymoon ya. Jadi Google sedang istilahnya menimbang-nimbang ini artikel ini cocok enggak sih berada di halaman pertama Google, seperti itu. Jadi teman-teman, sekilas gambaran aja bahwa awalnya ini saya itu update artikel ya, pembicara internet marketing itu sekitar awalnya 800 kata, kemudian saya update menjadi 5000 kata. Wow. Teman-teman jangan niru, tapi boleh diduplikat ya. Sama aja ya. Jadi seperti itu. Jadi setelah saya update ya, saya update-nya pakai artikelnya, kemudian tanggalnya juga diperbarui ya, 2020. Jadi kalau update artikel kok update tanggalnya nggak diperbarui, itu ya kurang maksimal, karena yang namanya update kan memperbarui. Kalau datanya kita perbarui, kemudian tanggal kita nggak kita perbarui, ya itu aneh. Google akan membaca aneh. Misalnya datanya kita tulis kemarin tahun 2016, kemudian kita perbarui tahun 2020 ya. Nah,
tanggal tidak kita perbarui di 2020 ya aneh ya, karena datanya di tahun 2020 sedangkan tanggal posting kita masih di 2016, aneh ya. Makanya perbarui dua-duanya, artikel juga, gambar juga kalau bisa. Kemudian update tanggalnya itu ya. Jadi jangan cuma diperbarui dari segi konten tapi tanggalnya juga. Itu lebih bagus. Lebih mantep powernya. Nah nih, coba teman-teman lihat nih ya. Ini kan saya sekarang udah bertahan di peringkat 10. Berarti teknik atau trik SEO menghadapi algoritma bulan madu ini bisa dikatakan berhasil. Jadi apa teman-teman yang perlu diperhatikan ketika teman-teman terkena ini ya, terkena rahasia ya. Bentar. Jadi nanti kalau teman-teman ngeposting atau update artikel tiba-tiba naik di halaman pertama, kemudian 1 jam terlempar di halaman 10, di halaman 9, nah itu jangan khawatir. Saya bagikan triknya ini. Jadi biar nggak terlempar jauh lagi ya, karena gini teman-teman, logikanya gini. Jadi teman-teman ketika ada satu postingan artikel yang kita posting kemudian naik ya, dan kita tidak mengoptimasinya saat itu juga, maka Google akan merasa bahwa artikel ini sebenarnya nggak layak. Jadi dia turunkan lagi ke halaman 7, halaman 10 seperti itu. Jadi harus ada usaha optimasi seperti itu. Jadi yang pertama seperti apa? Nah, yang pertama itu ya social signal ya, medsos signal. Cuma ada 2 sih ya, medsos signal. Nah, sebisa mungkin postingan teman-teman ini bagikan di grup-grup Facebook ya. Kalau saya kan punya Facebook yang SEO dan WordPress tuh ada 5.000-an member ya. Kemudian bagikan ke status WhatsApp atau status Twitter atau status Facebook. Yang penting paling enggak ya ada 20 lah, 10-20 orang yang ngeklik postingan teman-teman. Oke, nah itu sudah sangat membantu. Jadi apa? Jadi ketika teman-teman artikelnya ada di atas langsung naik, itu Google akan mengira, oh ini memang visitornya itu memang suka ya sama artikel ini, maka pantas di halaman 1. Yang kedua, backlink tipis-tipis ya. Nah, dalam hal ini backlink, optimasi backlink jangan brutal, jangan langsung 10 atau langsung 20, 100 jangan ya, karena itu pasti mental. Tipis-tipis saja ya, sehari 1-2 ya, seperti itu. Jadi dari medsos terkenal ya, populer, kemudian mendapatkan backlink, nah itu masuk nalar, masuk logika. Nah yang ketiga ini tambahan. Nah ini time berkunjung. Jadi kalau menurut saya selain mendapat link dan masuk ke website, salah satu yang penting adalah time berkunjungnya. Jadi teman-teman bisa memanjer ya, apa itu postingan teman-teman ketika buka itu dipanjer dikit lah ya, jangan keburu-buru keluar. Karena apa? Karena kalau buru-buru keluar, Google juga akan menilai bahwa artikel ini jelek, seperti itu. Jadi usahakan time berkunjung ini terkait dengan kualitas artikel juga teman-teman. Jadi kalau kualitas artikel teman-teman itu bagus, ya itu akan membantu teman-teman untuk naik ya. Jadi semakin lama orang betah di website teman-teman membaca, itu sangat berpengaruh ya terhadap peringkat di Google websitenya teman-teman. Nah mungkin seperti itu aja tentang Google Honeymoon. Selamat berbulan madu buat pengantin baru ya teman-teman. Yang belum jadi pengantin, saya doakan semoga cepat jadi pengantin. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.